Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji Uji Kinerja yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pamong Uji Kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andi Mulyana. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Padaherang yang berada di Kabupaten Pangandaran. Mapel yang saya ampuh produktif teknik komputer dan jaringan. Saya sebagai mahasiswa program profesi guru angkatan ketiga tahun 2021, prodi teknik komputer dan informatika, nomor induk mahasiswa 2018145. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bersama peserta didik yang dilakukan secara luring. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Guru Pamong sebagai penguji UKIN. Mudah-mudahan kedepannya menjadi perbaikan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita beberapa 2 minggu ke belakang telah diizinkan untuk tatap muka kembali di sekolah. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berakhir gitu. Jadi kita bisa berkumpul seperti ini seperti biasa lagi. Nah, kalau sekarang kan masih dibagi dua ya per kelas ya. Jadi satu kelas itu dibagi dua. Jadi misalkan kelompok C ini ada satu kelompok dipisah gitu. Jadi ada kelompok 1 ada kelompok 2. Nah, hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2021 kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum itu seperti biasa kita lakukan doa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dan menyiapkan masukannya. Silakan. Hormat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak cek hadiran dulu ya. Saya absensi dulu. Hadir semua. Hadir. Bapak absen dulu ya. Kelas 11 SKJ. Saya itu ya. Kelompok berapa ini? 2. Dimulai dari Naura ya. Naura. Hadir. Najwa. Hadir. Neng Nanda. Nur Rohayati. Nurul Mawada. Perin. Rinas Fitri. Risma Nabila. Rita Rahma. Selviana Putri. Serki. Seli Cahyani ya. Cahyanti. Tania. Biar. Hadir. Usman. Yulia Rahma. Bijak.
Binta Kusuma. Oke, alhamdulillah ya, sekarang tanggal 18 bulan 10 dapat Oktober, semuanya dapat hadir pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Materinya melanjutkan dari minggu sebelumnya. Masih ingat tentang apa pada sebelumnya? VLAN. Ya betul, VLAN, virtual local area network. Kita dapat tampilin dulu ininya, screennya. Nah, ini ya virtual LAN. Minggu sebelumnya kita telah membahas apa itu virtual LAN, terus keuntungannya menggunakan virtual LAN. Nah, aku mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak apa itu VLAN? Silakan, angkat tangan. Silakan. Karin, silakan. VLAN atau virtual local area network dapat diartikan sebagai kelompok LAN dengan segmen yang berbeda dalam suatu perangkat jaringan yang sama secara logikal. Ya, betul ya. VLAN itu dapat diartikan sebagai pengelompokan LAN, tapi dalam satu perangkat jaringan yang sama menggunakan switch layer 2. Nah, jadi kalau switch yang biasa itu, yang menjadi switch itu ada dua. Yang pertama switch unmanageable, yang kedua switch manageable. Nah, yang switch unmanageable ini tidak bisa melewatkan VLAN yang berbeda. Nah, yang kita bahas hari ini tentang VLAN, yaitu kita akan menggunakan switch manageable. Kenapa? Karena switch ini bisa melewatkan dua VLAN atau lebih yang berbeda segmen. Nah, itulah pengertian VLAN. Nah, ini ya, dapat diartikan sebagai pengelompokan LAN dengan segmen yang berbeda. Segmen yang berbeda ini maksudnya networknya berbeda dalam satu perangkat jaringan yang sama, tapi perangkat jaringannya sama, yaitu tadi switch. Jadi semua VLAN itu terhubung ke switch yang sama. Secara logikal, VLAN dapat membentuk domain broadcast sendiri-sendiri dalam satu jaringan LAN fisik. VLAN bekerja di layer data link dengan standarisasi 802. Jadi betul ya, kalau dalam layer itu switch yang digunakan untuk melewatkan VLAN itu switch layer 2 dalam baterai. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat minggu lalu apa sih kelebihan VLAN? Ada berapa ya kelebihan VLAN? Silakan. Ada 4. Ada apa? Apa aja? Menghemat biaya, kinerja jaringan meningkat, efisiensi pengelolaan jaringan, dan keamanan jaringan. Nah, itu ya. Yang pertama itu menghemat biaya. Kenapa sih menghemat biaya? Karena dalam misalkan kita membuat dua jaringan LAN yang berbeda, tetapi bisa terhubung ke dalam satu switch yang sama. Jadi tidak memerlukan dua switch. Jadi bisa menghemat biaya. Yang kedua, keamanan jaringan. Kenapa lebih aman atau lebih secure? Jelas ya, lebih aman karena ketika walaupun dua VLAN tersebut terhubung dalam perangkat logikal yang sama, tetapi perangkat-perangkat dengan VLAN yang berbeda itu tidak bisa saling terhubung. Nah, itu sisi kelebihan, sisi keamanan dari VLAN. Yang kedua, kinerja jaringan meningkat. Kinerja jaringan meningkat ini maksudnya kinerja komunikasi antar jaringan VLAN ini akan lebih cepat. Yang selanjutnya ini efisiensi pengelolaan jaringan. Efisiensi ini bisa efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan sebagainya. Jadi dalam pengelolaan jaringan akan lebih efisien. Nah, inilah keempat kelebihan ketika kita menggunakan VLAN atau virtual local area network. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Bisa dilihat di depan. Yang pertama, kalian nanti Bapak harapkan mampu menentukan cara konfigurasi VLAN dengan benar. Nah, jadi kalian nanti diarahkan untuk melakukan praktikum, di mana caranya melakukan praktik pembuatan VLAN dengan benar menggunakan aplikasi simulasi
Cisco paket tester. Nah, ini tujuan pembelajaran ya, yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu melakukan konfigurasi VLAN dengan baik dan benar. Setelah tadi menentukan cara konfigurasinya, misalkan konfignya apa aja nih yang harus ditulis, yang harus diketik nanti ketika konfigurasi. Nah, setelah tahu, lalu kalian mampu melakukan konfigurasi VLAN-nya dengan baik dan benar. Jadi Bapak harapkan nanti kalian semuanya mampu melakukan konfigurasi VLAN dengan baik dan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ini teknik penilaian. Ini teknik penilaian yang Bapak akan ambil. Ada 3 poin ya seperti biasa. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini diambil peserta didik atau kalian melakukan observasi selama pembelajaran. Misalkan sikap kalian ketika di kelas, sikap kalian ketika mengerjakan tugas dan sebagainya. Sikap kalian ketika izin, misalkan ingin ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu Bapak ambil nilai sikapnya dari situ. Yang kedua nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini Bapak ambil dari tes tertulis ataupun tes biasanya kan Bapak tes, kalau tes itu pakai Google Form ya. Kalian mengerjakan lewat handphone. Nah, disitulah Bapak ambil nilai pengetahuan. Nah, yang terakhir ini nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini kalian nanti setelah Bapak menjelaskan, mencontohkan bagaimana sih konfigurasi VLAN, bagaimana sih cara mempraktekkan atau menghubungkan komputer-komputer yang satu VLAN. Nanti kalian praktikum mengerjakan lembar kerja. Nah, nanti Bapak periksa, nah disitulah nilai keterampilan melalui pengerjaan tugas lapangan kerja. Oke, paham ya semuanya? Ini teknik penilaiannya tadi, tujuan pembelajarannya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi ke materi kita hari ini. Nah, ini analogi, Bapak sudah siapkan analogi perumpamaan di mana sih VLAN itu bekerja, apa sih perbedaannya VLAN dengan LAN, apa sih keunggulan VLAN dibandingkan LAN. Nah, ini Bapak tampilkan animasi untuk menganalogikan bagaimana VLAN itu bekerja. Kita perhatikan. Nah, di sini untuk jaringan LAN, perhatikan untuk jaringan LAN. Nah, untuk jaringan LAN, misalkan komputer yang satu ini ingin mengirim pesan ke komputer 4. Dia langsung mengirimkan kepada router, kepada gateway-nya, lalu dikirimkan kepada komputer tujuannya. Nah, ini untuk LAN. Lokal area network, belum pakai VLAN. Nah, ini jika kalian menggunakan hub. Nah, tadi kekurangan yang hanya menggunakan router itu portnya atau port Ethernetnya itu terbatas. Router paling banyak port Ethernetnya itu 4 sampai 5. Nah, bagaimana jika komputer-komputer yang terhubung itu dalam satu lokal area network yang sama itu ada banyak? Nah, solusinya kita menggunakan hub. Nah, hub ini untuk menghubungkan banyak komputer, 2 komputer atau lebih dalam satu jaringan yang sama, dalam satu network yang sama. Nah, ini hub. Nah, cara kerja seperti ini. Komputer satu misalkan ingin mengirimkan data atau file ke komputer yang satu network yang berada masih dalam satu hub yang sama. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau hub itu melakukan broadcast. Di mana apa itu broadcast? Broadcast itu dia mengirimkan file yang akan dikirim. Misalkan ini AI komputer 1 ingin mengirimkan ke komputer 4. Nah, ketika komputer 1 ingin mengirimkan ke komputer 4, komputer 1 ini tidak hanya mengirimkan ke komputer 4 saja,
tetapi ke semua komputer yang terhubung pada hub yang sama. Jadi semua di broadcast, dikasih pesan, gitu. Nah nanti ketika alamat tujuannya sudah tercapai, nanti ini akan ditolak oleh komputer-komputer yang tidak merasa misalkan menerima pesan. Nah yang sekarang ini switch itu apa? Switch ini hampir sama seperti hub tadi untuk menanggulangi jika router ini tidak memiliki space untuk komputer-komputer yang akan terhubung ke dalam satu jaringan. Nah, switch ini cara kerjanya tidak sama dengan hub yang tadi. Kalau tadi kan kirim ke semua komputer yang terhubung. Nah, kalau switch ini sesuai alamat IP-nya. Karena switch ini bekerja pada layer berapa tadi? Layer 2. Gitu. Secara logikanya itu IP address-nya. Nah, contoh tadi nih. Komputer satu ingin mengirimkan misalkan data atau file ke komputer lainnya yang ber-IP misalkan 4. Nah, kalau switch ini akan langsung melakukan pengiriman data ke komputer tersebut, tidak melakukan broadcast. Nah, jadi kalau misalkan mau ngirim ke si A, ya langsung ke si A ngirimnya. Kalau tadi kan ingin mengirim ke si A, tapi semua komputer yang ada di satu hub itu dikirim, gitu. Kalau switch ini enggak, dia hanya mengirimkan kepada alamat tujuannya saja. Nah ini hub lebih baik daripada ini switch ya lebih baik daripada hub yang tadi. Nah ini cara kerja switch. Nah selanjutnya VLAN. Nah Pak nanti akan menunjukkan gimana sih cara kerja VLAN virtual area network pada switch layer 2. Nah ini VLAN. Nah ini VLAN bekerja pada layer 2. Ini Bapak sengaja dibedakan warnanya ya. Karena kenapa? Misalkan yang biru ini masuk ke VLAN 10 misalkan. Yang oranye ini masuk ke VLAN 20, yang hitam ke VLAN 30 misalkan seperti itu. Nah, terhubung kepada satu jaringan perangkat yang sama, yaitu switch layer 2. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan konfigurasi VLAN dalam satu switch. Jadi nanti dalam satu switch itu ada network yang berbeda, gitu ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, warna-warna ini tidak akan bisa saling komunikasi ke warna yang lain. Misalkan oranye ini tidak bisa komunikasi dengan yang warna hitam. Terus yang biru tidak akan komunikasi dengan yang oranye. Begitu sebaliknya. Kenapa? Karena mereka berbeda network. Nah, contoh caranya seperti ini. Perhatikan. Komputer satu VLAN 10, misalkan yang biru ini mengirimkan ke temannya sama-sama VLAN 10. Jadi dia akan masuk ke VLAN-nya, lalu dia akan mengirimkan ke VLAN-nya. Berarti perbedaan sama hub tadi apa? Kalau hub kan hanya bisa menghubungkan menghubungkan komputer dengan satu network yang sama. Terus switch pada yang kedua, switch itu hanya bisa menghubungkan dengan satu network sama, tapi mengirimkan pesan dari broadcast. Berbeda dengan hub yang pertama. Nah kalau VLAN ini dia berkomunikasinya ya hanya dengan temannya, hanya dengan yang satu VLAN-nya saja, walaupun dalam satu perangkat seperti itu. Nah nanti pada konfigurasi kalian akan mengkonfigurasi misalkan port 1 Ethernet 1 masuk ke VLAN 10 nih, Ethernet 2 masuk ke VLAN 20, Ethernet 3 masuk ke VLAN 30. Nah nanti seperti itu untuk konfigurasi VLAN. Tipe VLAN. Nah, VLAN ini ada beberapa tipe ya atau jenis dalam konfigurasi. Terdapat 3 tipe VLAN dalam konfigurasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama statik. Statik itu apa? Statik. Statis, bawahnya dinamis. Nah, pada apa statis? Tetap ya. Nah, berarti VLAN yang tetap. Ini statik VLAN.
berdasarkan pemberian member. Jadi pilihan ini ada beberapa cara untuk pemberian membershipnya. Yang pertama port, MAC address. Kalau port tadi yang itu ya, yang statik. Ada MAC base seperti yang dynamic pilihan ini. Nah, statik ini pemberian membershipnya berdasarkan portnya, port yang dikonfigurasinya. Kan interface FA01 gitu, masuknya pilihan 10. Nah ini berarti jenisnya berdasarkan port. Ada juga yang kedua berdasarkan MAC address, protokol, IP, subnet, address base. Contohnya gini ya. Kalau IP subnet ini misalkan IP 192.168.10.0 network 0, prefixnya 24, masuk ke VLAN 10. Jadi antara rentang range IP 10.1 sampai 10.254 itu semuanya masuk ke VLAN 10. Nah ini berdasarkan IP subnet. IP subnetnya semua yang berada pada subnet A masuk ke VLAN 20. Yang subnet B masuk ke VLAN 10. Nah seperti itu. Yang ketiga ini authentication base. Nah ini penjelasannya satu persatu ya. Yang port base. Dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Nah ini akan kita praktekkan nanti. Port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah menjadi virtual trunking protocol. Nah yang kedua MAC base, MAC address base. Pemberian membership atau pengelompokan proyek ini didasarkan pada MAC address. Nah jadi misalkan MAC address A masuk ke 10, MAC address B masuk ke 20. Nah ini pembagian VLAN-nya berdasarkan MAC address. Kalau tadi kan ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa ini? Portnya. Berdasarkan portnya. Kalau ini berdasarkan MAC address IPC-nya, IPC laptopnya. Jadi laptop bapak ini MAC address-nya sekian, masuk ke VLAN. Itu kalau ini enggak. Kalau ini mah berdasarkan LAN-nya. Kan komputer bapak nyolok karena port 2, yang masuknya ke VLAN 10 misalkan gitu. Nggak bisa atau VLAN yang lain. Tapi kalau MAC base, bapak nyolok ke port manapun laptopnya akan masuk ke VLAN yang telah disetting berdasarkan MAC address. Yang selanjutnya protokol. Tipe koneksi. Bapak mau panggil siapa ya untuk bacain ini ya? Bacain. Jenis VLAN berdasarkan tipe koneksi. Kelas C silakan. Sally mana? Ulang tahun Sally ya? Ada ulang tahun? Oke, silakan Sally bacain. Yang pertama, RG port. RG port adalah switch port yang dikonfigurasi sebagai bagian dari sebuah VLAN. Switch port ini tidak mengirim 4 byte digunakan oleh bandwidth yang tidak meluangkan VLAN seperti perangkat lain atau bisa disebut juga bandwidth. Contohnya komputer, printer, handphone, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu yang pertama, RG port. Yang kedua, silakan transformer Usman. Silakan Usman. Yang port. Port adalah switch port yang dikonfigurasi untuk mengirim 4 byte digunakan oleh interface yang support VLAN seperti switch, router, Dan server. Oke, ini istilah berdasarkan tipe koneksi. Yang pertama ada RG port. Kalau dalam mikrotik itu namanya anten. Nanti kita selain belajar di Cisco, nanti kita belajar mikrotik nih gimana cara membuat VLAN. Nah, jadi yang pertama itu ada anten. Atau ke dalam Cisco itu namanya access port. Access port. Misalkan kalau di Cisco itu modenya mode akses, nah berarti hanya menghubungkan kepada end device. Nah, seperti klien, komputer klien, printer, handphone dan lain sebagainya. Yang kedua ini port. Atau dalam mikrotik itu traded namanya. Pada mikrotik, kalau pada Cisco itu namanya terang.
terang port. Nah, nanti ini untuk menghubungkan dua switch yang melewatkan VLAN yang sama. Nah, ini mode pada siswa ini nanti dinamakan mode terang. Nah, di sini Bapak ada video ya. Bentar. Bapak ada video untuk caranya konfigurasi VLAN. Silahkan kalian perhatikan video tersebut. Nah, Bapak udah upload di YouTube, jadi nanti ketika kalian praktek terus lupa nih langkahnya seperti apa, kalian bisa putar ulang videonya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perintah-perintah dasar pada Cisco. Selanjutnya pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan konfigurasi VLAN pada Cisco switch. Ini Nah, Kenapa? ini VLAN bukan VLAN. VLAN, ini VLAN. Nanti coba lihat dulu. Oke? kita akan coba membuat topologi baru dan bisa geser ke besar. Kemudian kita coba masukkan switch. Kita membuat satu switch. Kemudian Kalau untuk menghubungkan dua VLAN yang berbeda, model apa? Ya. Apa? Kabel straight. Oke, yang kabel straight ini kabel yang tidak putus-putus, warna hitam ini kabel straight. Fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Ini jelas berbeda ya, antara komputer sama switch. Oke. Nah, ini ya, ini konsep VLAN. Nah, tadi dicontohkan di video ini PC 3 sama PC 4 ini masuk ke network atau subnet 92, 168, 10 sekian. Nah, yang PC 5 sama PC 6 ini masuk ke subnet 192, 168, 20 titik sekian. Nah, ini nanti dikonfigurasi 92.168.1. Kemudian di PC 5 saya konfigurasikan 192.168.1.2. Jadi kalau kita lihat IP-nya berada dalam satu subnet. ini kita akan menggunakan satu subnet. Lihat yang ini kalau dipilih ya. Ini kan 192, 168, 1.1 nih komputer ini. Nah, komputer yang PC 5 ini 192, 168, 1.2. Harusnya komputer PC 3 dan PC 5 ini bisa saling terhubung ya. Nah, nanti ketika kita konfigurasi VLAN yang berbeda, komputer ini walaupun satu subnet tidak akan bisa terhubung. Nah, gitulah kelebihan VLAN. Maka hasilnya adalah successful. Nah, itulah konfigurasi VLAN. Jadi tadi kan ketika yang pertama semua komputer ini diberikan IP dengan subnet atau network yang sama ya. Tadi semuanya bisa terhubung, gitu. Nah, ketika komputer 3 dan 4 masuk ke VLAN 10, komputer 5 dan 6 ini masuk ke VLAN 20, PC 3 dan PC 5 ini tidak bisa saling komunikasi. Kenapa? Karena mereka komputer ini 3 dan 5 ini sudah berbeda VLAN. Itu walaupun IP-nya berada pada satu subnet. Oke. Oke, nah itu video tentang apa? Konfigurasi VLAN. Nah, oke, Bapak akan coba demokan dulu gimana caranya buat VLAN menggunakan aplikasi Cisco pakai tracer ya, seperti biasa. Buka dulu aplikasinya. Kita udah pilihan buat VLAN 10 dengan yang Jakarta, cuma belum ada pengikutnya, belum ada port yang masuk ke VLAN Jakarta atau VLAN 10. Tadi ketika kita lihat lagi Cisco VLAN, nah ini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, sekarang kita akan masukkan FA01 dan FA02 ini ke VLAN 10, FA03 dan FA04 ke VLAN 20. Nah, kayak gini. Lalu kenapa Cisco proses? Karena untuk memasukkan internet channel 1 kepada VLAN 10. Nah, ya switch port mode akses. Nah,
Ketika ada kesalahan akan ada tanda seperti ini. Nah, kesalahannya apa nih? Kurang C. Oh, kurang C. Berarti SWI. Nah, ini mode. Nah, jadi ketika kalian ada kesalahan, jangan panik, jangan ini, lihat panahnya kemana. Oh, salah dia, salah naon, salah apa? Lihat kesalahan. Oh, kurang huruf C. Nah, kita perbaiki di bawah. Setelah ini, Switchboard akses VLAN 10. Fungsinya untuk apa? Mengakses VLAN 10. Switchboard akses 10 apa? Untuk memasukkan interface FA01 ke VLAN 10. Oke. Terus exit. Kita masuk ke interface FA02. Singkat ya. Switchboard akses VLAN 10. Oke. Kita lihat dulu apakah sudah masuk FA01 dan FA02 bisa VLAN. Nah, sekarang VLAN 10 sudah memiliki pengikutnya FA01 sama FA02. Tinggal yang VLAN 20 ini belum. Kita akan konfigurasi sekarang. Oke, berarti masuk ke lihat interface-nya FA03 sama FA04. Interface range. Nah, apa fungsinya kalau range tadi menurut video? Untuk menyambungkan dua FA menjadi langsung. Ya, jadi ini maksudnya untuk mengkonfigurasi dua Ethernet secara sekaligus, secara langsung. Jadi interface range FA03 sampai 4. Nah, jadi maksud komen ini itu kita akan mengkonfigurasi FA03 dan FA04. Switchboard mode akses VLAN 2. Oke, kita lihat lagi kalau udah masuk. Nah, maksudnya. Nah, sekarang kita coba akan cek apakah terhubung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita cek menggunakan ini nih, simple PDU. Nah, kita coba cek ke VLAN yang sama dulu. Nah, successful, tetapi ketika berkomunikasi dengan VLAN yang berbeda akan fail. Nah, inilah fungsi dari virtual local area. Oke, inilah demonstrasi untuk membuat VLAN menggunakan aplikasi simulator Cisco Packet. Nah, sebelum lanjut ke lembar kerja, nah kalian nanti akan dikasih lembar kerja untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan secara sendiri. Nanti kalian kerjakan, sedangkan di komputer kalian masing-masing. Nanti hasilnya perwakilan beberapa orang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kayak gitu. Network 10 itu 10.0, yang 20.0. Disediakan pula langkah kerja seperti apa, gimana cara pengerjaannya. Lalu kalian nanti akan hasil kerjanya di sini, di screenshot, gitu. Di screenshot. Nanti kalau selesai kalian langsung presentasi di depan. Gitu. Bawa flash disknya, silahkan copy ini, laptop di depan, laptop Bapak, nanti kan presentasi. Oke, paham semuanya? Pokoknya data materinya Bapak kirim di Classroom-nya, kalian tinggal download, lalu silahkan dikerjakan. Silahkan berbalik komputernya untuk mengerjakan Video call. kenapa? Komputernya? Nah, jadi nggak bertumpuk kayak gitu nanti. Nah, kita buat lagi. Nah,
Saya coba tes. Kelebihan yang sama dulu. Dicek dari kelebihan yang sama 10 ke 10. Ada 1 dan 20. Kenapa kalau satu pilihan berhasil, berbeda pilihan nggak bisa? Karena udah dikonfigurasi dan nilainya udah berbeda, udah di Oke, itu ya, karena pilihannya berbeda, networknya berbeda, maka akan tidak akan bisa terhubung antara 10 dan 20, kecuali nanti menggunakan perangkat layar 3, switch layar 3 ataupun pulsa. Kamu udah belum? Bisa ada waktu. Yang pertama saya enable, lalu konfigur terminal. Saya namain lab 10, saya namain lab 1, dan lab 20 saya namain lab 2. Lalu di sini ada switchboard mode access. Interface ekran 1 itu saya masukkan ke VLAN 10. Jadi switchboard access VLAN 10. Lalu exit lagi. Yang kedua masukin interface EK02 ke VLAN 10 lagi. Lalu masukin interface EK03 ke VLAN 20. Caranya sama seperti yang VLAN 10 tadi dengan switchboard akses VLAN 20. Yang interface EK04 juga sama. Selanjutnya hasil teks koneksi dari PC 0. Coba ke arah tadi, Naura, ke arah tadi. Nah itu switch port mode akses itu maksudnya apa? Komen apa itu? Untuk memasukkan interface EK01 ke VLAN 20 untuk mengakses VLAN 20. Untuk memasukkan port ke VLAN 20 gitu. Ya. Oke, lanjut. Hasil tes koneksi dari PC 0 ke PC 1 tadi saya ping dari di IP address 10.10.10.10.2 ke PC 1. Hasilnya jadi ya. Lalu hasil tes koneksi dari PC 2 ke PC 0, hasilnya tidak terhubung karena PC 0 dan PC 2 dan PC 0 berbeda VLAN. PC 2 berada di VLAN 20, sedangkan PC 0 berada di VLAN 10. Selanjutnya hasil tes koneksi dari PC 1 ke PC 3 ini juga tidak terhubung karena PC 1 dan PC 3 berada di VLAN. PC 1 berada di VLAN 10 dan PC 3 berada di VLAN 20. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa dari hasil LKPD yang kamu kerjakan? Yang berbeda VLAN itu tidak bisa saling terhubung atau mengirim pesan. Ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya jika ada network yang berbeda VLAN itu tidak bisa saling terhubung. Oke, alhamdulillah materi hari ini atau pertemuan kita hari ini hampir selesai ya. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas LKPD, juga ada teman kalian yang berani untuk ke depan tampil mempresentasikan hasil kerja kalian untuk mengerjakan LKPD. Untuk pertemuan sebelum Bapak akhiri, Bapak ada evaluasi sedikit 5 soal. Nanti Bapak kirim lewat chat ya di WA. Cuma 5 soal, silakan kalian isi. Nah, nanti itu sebagai evaluasi. Oh, kalian udah paham apa belum gitu maksudnya. Udah paham apa belum tentang materi kita. Itu Bapak kirim dulu ke grup ya, WA-nya. Kuisnya. Ya, silakan dibuka. Sudah ada? Bisa dibuka nggak? Bisa. Oke. Silakan kerjakan waktunya 5 menit. Soalnya cuma 5. Tes nama.
Ada yang nggak bisa masuk? Itu semuanya? Oh, silahkan kerjakan waktunya. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Udah semuanya kan? Ya. Udah, silakan simpan lagi handphonenya kalau udah. Bapak akan menutup pertemuan hari ini. Untuk pertemuan kita, kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini, yaitu pilar yang sama, komputer dengan pilar yang sama dapat saling berkomunikasi, sedangkan pilar yang berbeda, walaupun pada satu alat yang sama, tidak akan saling berkomunikasi. Nah, pilar yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi jika menggunakan perangkat atau alat layer 3. Contohnya, router sama switch layer 3. Nah, gitu ya. Nah, nanti jangan lupa LKPD-nya kalian kerjakan di upload di Classroom. Oke. Nah, pertemuan kita hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Bapak ingatkan kembali, walaupun kita sudah mulai membaik ya, pandemi ini buktikan dengan kita diizinkan untuk sekolah bertatap muka, walaupun dibagi ya satu kelas cuma maksimal 4 orang, jadi satu kelas dibagi 2. Tetapi kita harus tetap secure, kita harus menjaga protokol kesehatan. Nggak usah diingetin ya protokol kesehatannya apa aja. Ada yang 3M, 5M, bagus seperti itu. Nah, kenapa? Karena mudah-mudahan aja kita nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Kita diizinkan untuk satu kelas itu 35 sampai 36 orang lagi, seperti itu. Kembali normal lagi, kantin kembali dibuka lagi ya. Jadi kalian ketika istirahat bisa ke kantin. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya bagi Bapak, bagi kalian khususnya. Sebelum diakhiri, silakan KM boleh untuk berdoa dulu. Silakan KM. Untuk mengakhiri pelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, silakan boleh diberesin tasnya, boleh keluar dengan hati-hatinya. Terima kasih Kak. Oke, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa deh. Di apa? Di mana ya? Ya. Oke, jaga kesehatan ya. Terus kita mau kemana?